Masa memprotes keputusan Swedia untuk mendaftar bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Para pengunjuk rasa meluapkan aksinya di Stockholm, Swedia, 16 Mei 2022. Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson pada Senin mengumumkan keputusan resmi untuk memulai proses aplikasi negara itu menjadi anggota dari NATO. Demikian dikutip dari laman Xinhua. Swedia dan Finlandia akan segera bersama-sama mengajukan aplikasi mereka untuk masuk keanggotaan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO pada Rabu, kata Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dalam sebuah pernyataan. Keanggotaan NATO akan memperkuat keamanan di Swedia serta di kawasan Laut Baltik, katanya pada konferensi pers dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto yang sedang berkunjung. Mengajukan aplikasi bersama dengan Finlandia berarti bahwa kami dapat berkontribusi pada keamanan di Eropa Utara. Ia menyebut bahwa sistem keamanan di kedua negara sangat terkait erat, katanya, dan kerjasama yang erat sangat penting serta dibutuhkan oleh satu tim. Aplikasi NATO bersama kami adalah sinyal bahwa kami bersatu untuk masa depan. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde menandatangani aplikasi keanggotaan NATO negara itu pada Selasa pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Senin bahwa Moskow dan akan menanggapi jika NATO akan mengarahkan infrastruktur militer di wilayah Finlandia atau Swedia. Niinisto juga mengunjungi Swedia dari Selasa hingga Rabu. Andersson dan Niinisto kemudian dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Washington pada Kamis, menurut Presiden pemerintah Swedia. Vladimir Putin bilang, kami respon sesuai ancaman. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow akan menanggapi jika Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akan mengerahkan infrastruktur militer di wilayah Finlandia atau Swedia. Perluasan infrastruktur militer ke wilayah-wilayah ini tentu akan memicu respon kami yang akan bergantung pada jenis ancaman yang akan ditimbulkan. Perluasan infrastruktur militer ke wilayah-wilayah ini tentu akan memicu respon kami yang akan bergantung pada jenis ancaman yang akan ditimbulkan, kata Kremlin mengutip pernyataan Presiden Vladimir Putin pada pertemuan puncak Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Moskow. Dikutip dari laman Xinhua, Putin menambahkan bahwa masalah perluasan NATO sebagian besar dibuat-buat. Selain itu juga digunakan oleh Amerika Serikat sebagai alat kebijakan luar negeri. NATO sedang digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri oleh satu negara dan ini dilakukan dengan cukup gigih, terampil dan juga sangat agresif. NATO sedang digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri oleh satu negara dan ini dilakukan dengan cukup gigih, terampil dan sangat agresif. Baik Finlandia dan Swedia telah mengumumkan keputusan untuk mengajukan keanggotaan NATO. Pada minggu kemarin, Presiden Finlandia dan Komite Kebijakan Luar Negeri pemerintah mengambil keputusan resmi untuk memulai proses aplikasi negara itu untuk menjadi anggota NATO. Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson akan mengumumkan keputusan resmi untuk memulai proses aplikasi negara untuk menjadi anggota NATO. Rusia, negara yang memiliki perbatasan darat dengan garis sangat panjang dengan Finlandia, mengatakan bahwa bergabung dengan aliansi transatlantik itu akan menjadi kesalahan bagi Helsinki dan itu akan merusak hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, Swedia dan Finlandia siap memperkuat kerjasama militer jika keamanan di wilayah Laut Baltik memburuk. Misalnya, selama proses kemungkinan bergabung dengan NATO, kata Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto. Apabila lingkungan keamanan kami menjadi semakin menantang, tentunya kami dapat menambahkan rencana bilateral dan memasukkan semua sektor dalam kerjasama militer. Invasi Rusia ke Ukraina memaksa Swedia dan Finlandia untuk meninjau ulang keyakinan lama mereka bahwa netralitas militer adalah cara terbaik untuk menjamin keamanan nasional, di mana kedua negara diharapkan dapat membuat keputusan untuk bergabung dengan aliansi militer dalam beberapa pekan mendatang. Reuters mewartakan sebagaimana dikutip dari Antara. Presiden Putin juga bersiap melakukan perang berkepanjangan di luar Donbas. Sementara itu terkait situasi di Ukraina, Presiden Vladimir Putin tidak akan mengakhiri perang Ukraina dengan kampanye Donbas dan bertekad untuk membangun jembatan darat ke wilayah yang dikuasai Rusia di Moldova. Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines mengatakan, intelijen AS juga memandang semakin besar kemungkinan bahwa Putin akan memobilisasi seluruh negaranya, termasuk memerintahkan darurat militer dan juga mengandalkan ketekunannya untuk mengurangi dukungan Barat untuk Ukraina. Kami menilai Presiden Putin sedang mempersiapkan konflik berkepanjangan di Ukraina, di mana dia masih berniat untuk mencapai tujuan di luar Donbas. Dilansir dari laman Channel News Asia, intelijen AS menganggap keputusan Putin untuk memusatkan pasukan Rusia di wilayah Donbas Timur adalah hanya perubahan sementara setelah kegagalan mereka untuk merebut Kiev di utara. Pasukan Rusia juga masih berniat untuk memenangkan wilayah di seberang pantai Laut Hitam, sebagian untuk mengamankan sumber daya air untuk Crimea yang direbut Moskow pada 2014. Haines mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat, kami melihat indikasi bahwa militer Rusia ingin memperpanjang jembatan darat ke Transnistria. Namun dia mengatakan pasukan Rusia saat ini tidak cukup besar atau kuat untuk merebut
dan menguasai semua wilayah itu tanpa mobilisasi pasukan dan sumber daya yang lebih umum dari masyarakat Rusia. Sah Parlemen Finlandia dukung gabung ke NATO, para anggota Parlemen Finlandia juga telah mengambil suara untuk mendukung bergabungnya negara mereka ke North Atlantic Treaty Organization. Langkah Finlandia ini terjadi di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang bertujuan agar Ukraina tidak masuk ke NATO. Dilaporkan media Finlandia, sebanyak 188 anggota parlemen mendukung masuknya Finlandia ke NATO. Sebanyak 3 anggota lain absen. Pada minggu lalu, Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan juga Perdana Menteri Sanna Marin telah menegaskan bahwa negaranya akan berusaha bergabung ke aliansi NATO. Sebelum voting ada debat yang panjang di Parlemen Finlandia, totalnya ada 212 pidato selama sesi pleno Parlemen di Finlandia. Ada 3 orang yang menolak dan menuntut agar Finlandia tetap netral. Persetujuan Parlemen ini berarti Presiden dan pemerintah Finlandia baik bisa secara resmi mendaftar ke NATO secepatnya. Sama seperti Ukraina, wilayah Finlandia juga berbatasan dengan timur laut Rusia. Perbatasan Rusia-Finlandia mencapai 1.300 km. Batas itu lebih panjang ketimbang Pulau Jawa. Pemerintah Amerika Serikat juga telah memberikan respon positif terhadap rencana bergabungnya Finlandia dan Swedia kepada NATO. Rencananya, Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan juga PM Swedia Magdalena Andersson pada Kamis. Para pemimpin akan membahas pendaftaran Finlandia dan Swedia ke NATO dan keamanan Eropa, serta memperkuat kemitraan dekat terhadap berbagai isu-isu global dan juga dukungan untuk Ukraina. Demikian pernyataan juru bicara Gedung Putih. Vladimir Putin sebut tak masalah. Akibat serangan Vladimir Putin, NATO bakal kedatangan 2 anggota baru yang kaya raya, Finlandia dan Swedia. Kedua negara itu juga punya perbatasan dengan Rusia. Rusia juga sempat memberikan ancaman-ancaman jika Finlandia, Swedia masuk NATO. Kini Presiden Vladimir Putin mulai memberikan nada berbeda. Ia mengaku tidak masalah jika 2 negara itu bergabung kepada NATO. Dilaporkan The Financial Times, Presiden Vladimir Putin berkata bahwa tidak masalah jika Finlandia, Swedia masuk NATO. Ia pun berkata penambahan anggota NATO tidak memberikan ancaman langsung kepada Rusia. Namun Presiden Vladimir Putin berkata bahwa ekspansi infrastruktur militer kedua daerah itu bisa memicu respon dari Rusia. Finlandia dan Rusia memiliki perbatasan darat. Selama puluhan tahun, Finlandia memilih netral dengan tidak masuk NATO. Namun posisi itu berubah usai Rusia menginvasi Ukraina. The Wall Street Journal menyebut sejak tahun 1990-an, Finlandia telah melatih militernya agar bisa beroperasi dengan NATO. Survei di Finlandia juga menyebut 76% warga Finlandia mendukung agar masuk NATO, padahal jumlah yang mendukung baru 53% dari Februari lalu. Turki tidak menutup pintu bagi Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO, namun Ankara mengingatkan adanya negosiasi dengan negara-negara Nordik tersebut dan diambilnya tindakan keras terkait kegiatan terorisme terutama di Stockholm. Demikian dikatakan juru bicara Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu. Kami tidak menutup pintu, namun kami pada dasarnya mengangkat masalah ini sebagai masalah keamanan nasional Turki.